Ini saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka, tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Jadi ini menjadi dasar daripada politik luar negeri saya. Saya harus membenahi kondisi dalam negeri Republik Indonesia. Saya bersama Hatta Rajasa harus membereskan masalah-masalah di dalam negeri. Ekonomi kita harus kuat, kekayaan nasional kita harus kita amankan, baru kita memperkuat semua sendi-sendi kekuatan nasional, dan dengan demikian kita akan disegani oleh semua negara. Iya pemirsa, itu tadi ya cuplikan debat capres kedua yang diselenggarakan kemarin. Dan bagaimana pemirsa setelah menyaksikan beberapa kali debat ini ya, baik capres cawapres maupun capres berhadapan satu sama lain, apakah Anda sekarang sudah mempunyai gambaran ya pilihan apa yang akan atau siapa yang akan dipilih pada 9 Juli 2014 nanti. Namun berdasarkan debat yang sudah berlangsung kemarin ini, kami ingin memberi catatan mungkin atau membahasnya ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo nih, tim kampanye Prabowo Hatta pastinya ini ya. Selamat malam Pak ya. Malam. Kemudian ada Letjen TNI Purnawirawan Suadi Marasabesi nih, tim Suaidi. Iya. Wah, ini jangan kalau ini. Sudah benar lah kalau salah mengucapkannya itu. Suaidi Marasabesi, tim kampanye pasangan Jokowi JK. Iya. Jadi sudah benar ini ya, sudah sepasang. Ada dari Jokowi, ada dari Prabowo, kemudian ada Taufik Bahaudin, pengamat politik dari UI juga. Perilaku kali bukan politik ya. Oh, perilaku ya. Ini bagaimana nih perilakunya nanti Pak Kelakuan Capres orangnya ya? lah. Iya. Dan kemudian ada Jaleswari Pramodawardhani, pengamat masalah pertahanan ini. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini mungkin saya langsung ke Pak Suryo Prabowo dulu nih, ke Pak Prabowo dulu ini. Kalau dilihat tadi penampilan kemarin ini Pak ya, bagaimana Anda melihat ini ke penampilan dua capres, khususnya ke lawannya ini Jokowi. Kan sebelumnya Jokowi dikatakan nah ini bicaranya selalu tentang lokal begitu kan ya. Nah ini tampaknya bisa juga ini bicara tentang internasional ini Pak ya, tentang Palestina dan lain-lain. Kalau ya, pendapat Anda? Saya lihat sih isu-isu lama ya. Kalau Palestina dari dulu kan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina ya. Dan yang jelas kita nggak mungkin one state policy untuk Palestina. Tentunya harus kehadiran kita diterima juga oleh negara seterunya yaitu Israel dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa pandai-pandaian langsung hadir. Dari sejak Bung Karno dan seterusnya kita berusaha sesuai undang-undang kan hadir untuk kedamaian dunia gitu. Iya, baik. Kalau ini catatan dari tim Jokowi JK ini bagaimana? Ya kelihatannya seperti biasa dari 3 kali penampilan Pak Prabowo masih selalu berbicara tentang masalah-masalah makro. Pak Jokowi seringkali berbicara soal-soal mikro gitu. Tapi sebelum debat yang ketiga ini ada banyak mengatakan bahwa karena ini masalah politik internasional dan ketahanan nasional, dan itu sepertinya menjadi domainnya Pak Prabowo, Pak Jokowi tidak akan mampu mengimbangi dalam dialog ini. Kalau saya melihatnya, kelihatannya ya Pak Jokowi pun bisa menyampaikan itu. Kembali kepada masalah isu Palestina, ya memang betul ini isu lama. Tapi seringkali isu tetap isu. Dia tidak kemudian terimplementasikan melalui kebijakan yang kemudian mewujud dalam sebuah kepastian gitu. Saya yakin dan percaya ketika Pak Jokowi mengangkat isu ini, beliau akan mencoba mengupayakan agar pandangan ini betul-betul akan terlaksana.
Setidaknya menunjukkan komitmennya begitu ya, tidak berubah begitu. Tapi saya ingin ke Pak Taufik ini, kalau dilihat perilakunya bagaimana nih Pak? Saya ingin bicara dua hal ya. Sebelum perilaku, saya ingin bicara dari sisi strategic management. Ada perbedaan. Yang pertama adalah Pak Jokowi berbicara hal yang strategik di sini. Sebaliknya Pak Prabowo bicara down to the earth, sampai dengan apa namanya, yang penting rakyat ini baru bikin pertahanan, itu yang kelihatan. Nah, sayangnya Pak Jokowi berbicara hal yang strategik yang selama ini beliau tidak tampilkan dengan berbicara. Kalau debat saya kaitkan ya, debat kemarin beliau mengatakan yang saya nggak ngerti, tol laut. Dan tidak ditindaklanjuti dengan penjelasan seperti kartu segala macam itu. Kemarin beliau berbicara poros maritim, juga tidak ditindaklanjuti. Sehingga saya mempertanyakan yang kemana konsepnya. Kemudian yang saya lihat Pak Jokowi harus berhati-hati waktu beliau berbicara revolusi mental. Wah, ini sih istilahnya oke lah, istilah politik. Tetapi yang membuat beliau repot, kelihatan beliau tidak memahami secara konseptual strategiknya itu, kok solusinya adalah dengan meningkatkan pendidikan. Itu bukan revolusi mental. Meningkatkan pendidikan itu investasi sumber daya manusia. Kalau revolusi mental tuh mindsetnya dirubah. Salah satunya melalui dengan apa merubahnya, dengan pendidikan kan Pak? Bukan, nggak bisa. Pendidikan tuh butuh tahun. Itu ada teknik-teknik mindsetting. Rekan saya Profesor Sudarsono, dia jagoan di system thinking. Itu ada yang bisa merubah, itu cuman leader. Nah, cuman leader bisa kan? Tapi Pak Jokowi kejebak dengan beberapa catatan gitu ya. Yang tidak boleh dilakukan adalah pola pikir dalam revolusi mental itu the enemy is out there gitu. Jadi musuh itu di luar. Ini nggak boleh, musuh dalam diri kita. Nah, ini misalkan Pak Jokowi tidak menyadari dan mengatakan, ini contoh yang lalu waktu Jokowi efek tidak muncul, dia mengatakan, iya Anda dong kerja keras. Itu nggak boleh. Dia harus mengatakan, saya harus lakukan sesuatu. Kemudian beliau, saya khawatir kejebak dengan delusi dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat dia bias. Dia selalu mengatakan, ini kartu loh, ini kartu. Nggak bisa berpikir. Tapi kemarin nggak ada kartu-kartu yang kartu tapi internasional repot juga nanti. Tapi bahwa dia mengatakan seperti itu kan mindsetnya jadi lepas-lepas. Ya. Nah, kemudian lagi tapi bukankah itu yang lebih diinginkan publik ya? Karena lebih konkret, sementara Prabowo lebih banyak kayak retorika begitu kan ya? Iya, memang. Kan masalahnya cuma satu. Maka saya mengatakan debat ini yang kurang positif barangkali sasarannya kemana nggak jelas. Jadi saya melihat lebih banyak show barangkali Pak. Ya, lebih banyak show. Nah, kalau show itu kan tergantung audiensnya. Kalau audiens di bawah ya senang yang kayak model Pak Jokowi ngomong operasional langsung. Yang kemarin justru Pak Prabowo berhasil masuk ke bawah gitu ya. Pak Jokowi naik ke atas tapi menurut saya nggak terlalu nyambung, putus. Tapi banyak orang kan nggak ngerti secara konseptual ini. Gitu. Baik, ya, menurut saya. Baik, ini kalau Bu Jaleswari ya, konsepnya Jokowi selalu hadir dengan konsep-konsepnya ini ya, baik itu. Yang disebutnya kadang-kadang dengan sistem seperti itu. Ini salah satunya yang tidak dimengerti, yang dipertanyakan oleh Pak Taufik tadi adalah poros maritim. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Iya, memang dalam visi misi paparan di awal, Pak Jokowi tidak secara detail menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia. Tetapi hal itu kemudian terjawab pada segmen 3, 4, 5, itu ketika ada tanya jawab. Poros maritim dunia yang dikatakan Pak Jokowi adalah, Pak Jokowi sadar betul bahwa dunia masa kini telah bergerak demikian cepatnya. Artinya kalau dulu kita bicara soal kekuatan Amerika, kekuatan Eropa, tetapi itu semua center of gravity itu berpindah ke Asia. Dan di sana kita ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Cina, ada India, macam-macam. Itu semua negara-negara yang komposisi negara-negara yang itu sudah berubah ke negara-negara besar itu. Nah, kemudian dalam konteks itu kita pahami bahwa letak geografis Indonesia itu kan sangat strategis di antara dua samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik, yang itu di mana
90%-nya itu tempat lalu lintas perdagangan internasional. Dan saya pikir Pak Jokowi dalam konteks itu sadar betul bahwa Indonesia harus berkontribusi dan memainkan peran penting dalam percaturan dunia ini. Apalagi kemudian Indonesia juga masuk dalam Maritime Forum dengan negara-negara, dengan berbagai negara di Asia, dengan kemudian di ASEAN itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan poros maritim itu. Ya, poros maritim itu apa? Kaitannya dengan menghilangkan disparitas harga dengan tol laut apa ya, Bu ya? Apa tol laut sendiri, poros maritim sendiri, dua subjek yang berbeda. Saya pikir ketika saya melihat visi misi kedua presiden ini kan juga ada yang bahwa maritim menjadi sesuatu kekuatan yang penting. Tetapi elaborasinya di visi misi Pak Jokowi, ia tidak hanya di tempat politik saja ketika konsep poros maritim dunia itu ada, tetapi di tingkat ekonomi juga ada. Bagaimana menggerakkan roda perekonomian yang berbasiskan laut, bagaimana kemudian kehidupan sosial budaya, kemudian keamanan laut menjadi pusat dari segala kehidupan kita. Itulah yang disebut poros, begitu ya? Iya. Jadi poros di sini adalah meletakkan betapa pentingnya Indonesia di tengah percaturan negara-negara global ini. Karena itu tadi semua negara juga menggunakan laut sebagai kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya, hukum segala macam. Karena ini Jokowi kerap melemparkan istilah-istilah yang tadi itu revolusi mental, poros maritim, gitu, yang mungkin tidak dimengerti oleh. Iya, ini kaitan kaitan poros maritim dengan tol laut dengan disparitas harga masing-masing atau jadi satu kesatuan? Itu satu kesatuan. Artinya ketika bicara soal tol laut itu sebetulnya yang dibayangkan bukan kemudian jalan dibangun jembatan atau jalan yang menghubungkan antara tempat yang satu ke tempat yang lain. Pak Jokowi dalam contoh-contohnya yang disampaikan, ia melihat bahwa ada kesenjangan yang tajam dalam pembangunan di Indonesia bagian barat, timur maupun tengah. Nah, kesenjangan ini salah satunya berpusat pada transportasi ini. Bagaimana ia menggambarkan bahwa harga semen di Jawa itu lebih murah ketimbang di agar laut juga bisa lebih lancar aksesnya seperti di tol, begitu mungkin maksudnya. Betul. Jadi tempat lalu lalang. Gitu. Jadi tempat lalu lalang, kapal itu bisa dari Papua sampai Aceh, bisa ke Makassar. Jadi ini laut menjadi salah satu mediator untuk iya, tapi kaitannya dengan adanya istilah tol laut harga menjadi sama itu di mana ketemunya ya? Karena yang saya nggak ketemu dari sisi ekonomi gimana gitu, kan ada transport cost. Jadi kalau solusi menghilangkan disparitas harga dengan istilahnya tol laut mungkin, tapi tolong jelaskan konsepnya. Di mana tol laut itu apa perannya sampai bisa menghilangkan disparitas harga? Terus poros maritim nyambung sama tol lautnya gimana? Karena biayanya mungkin bisa ditekan ya, Bu. Nggak tahu saya, tolong jelaskan. Tapi juga gini, Mbak, kita juga harus sadar betul. Debat capres ini kita tidak bisa berharap banyak dari sana. Ada visi misi presiden yang sebetulnya sudah kedua kubu ini kan juga memiliki. Anda bisa membayangkan bagaimana masing-masing capres harus menjelaskan dalam tempo 3 menit, 5 menit sebuah konsep yang itu saling terhubung satu sama lain. Saya pikir bukan hanya Pak Jokowi saja yang memiliki kesulitan untuk menjelaskan itu, tetapi Pak Prabowo saya pikir sebentar juga lagi kita bahas juga mungkin ya ini tentang Pak Prabowo juga, tapi mungkin kalau awam menganggapnya Pak Taufik ya, kalau tadi kan Jokowi memberi contoh dengan harga semen begitu. Kalau tidak ada tol laut ini kan memang harganya berselisih jauh. Begini. Tetapi kalau ini kan bisa lebih sedikit, lebih cepat. Biasanya Pak Jokowi itu menjelaskan misalkan meningkatkan daya saing SDM. Dia jelas ngomong pakai kartu ini, setuju nggak sih soal kedua? Tapi dia mengeluarkan kartu jaminan sehat, kartu cerdas. Dia down to the-nya kelihatan. Tapi begitu ngomong tol laut itu berhenti sampai di situ. Ya mungkin tadi itu alasan waktu, karena di dalam kesempatan lain dijelaskan ya Pak ya. Enggak juga. Pada dialog kedua kalau nggak salah beliau jelaskan tentang itu. Ya, baik. Tentang pastinya yang ada penjelasannya yang itu, pasti ya. Mungkin Pak Taufik tidak mendengar ya barangkali ya. Enggak, karena memang akan menjadi blunder jika ada istilah tanpa ada penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, nah, kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kembali kita membahas tentang topik visi misi Capres ya, tentang politik luar negeri dan ketahanan nasional yang sudah disampaikan kemarin. Kembali kita membahasnya, saya ke Pak Suryo Prabowo ini. Kalau tadi kita sudah menyoroti ini gaya dan jawaban-jawaban dari Jokowi, sekarang kita soroti dari Prabowo. Seperti dalam debat sebelumnya ya, Prabowo kerap menyoroti hal-hal yang bisa dikatakan tadi itu lebih retorik, dan juga tadi sering mengulang-ulang kebocoran ini. Kalau sebelumnya ada kebocoran 1.000 triliun, ini tetap saja nih kata-kata kebocor-bocor ini terus diungkap begitu. Kalau menurut Anda bagaimana nih Pak Surya? Ya karena yang membuat kita carut marut itu kebocoran itu, manajemen pengawasan, dan kenyataannya kan memang ada kebocoran, korupsi yang berlebihan, dan termasuk katanya illegal fishing dan sebagainya, kebocoran semua karena kita nggak bisa jaga. Cuman di sini saya khawatir kalau kemarin debat capres kan gimana juga, kedua capres kan bukan dewa ya, bukan malaikat nih, terus diturunkan lagi jadi debat antar kita nih. Saya khawatir nanti lebih keren debat kita daripada debat tentang presiden kan gitu ya, lebih terpelajar dan sebagainya. Jadi intinya begini lah, kayak kemarin tuh terlalu banyak, mungkin terlalu tegang, terlalu banyak masukan jadi bingung gitu ya. Kemarin ada untuk ngawasi laut pakai drone kan gitu, padahal sebelumnya ancaman yang utama disampaikan adanya perang cyber dan perang hybrid ya, kan nggak bisa diatasi dengan drone. Kemudian di laut Amerika aja, angkatan laut Amerika tidak punya drone untuk ngawasi masalah pergerakan laut dan sebagainya. Jadi mungkin ke depan sebaiknya setiap orang punya kelemahan ya, di mana ada kelemahan diharapkan calon presiden itu mengisi dirinya gitu, sehingga tidak terlalu naif gitu, karena Amerika begitu mahalnya drone sehingga untuk ngawasi laut dia tidak pakai drone. Drone hanya dipakai untuk sasaran yang terpusat, dan di sana ya, drone itu dipakai hanya US Army, US Marine, sama US Air Force. Nah, kalau di Indonesia sudah punya sistem namanya vessel tracking. Itu kalau kita tahu kapal yang bobotnya 300 ton, dia harus punya automatic identification system. Kalau di pesawat terbang itu namanya transponder petanya. Jadi itu bisa dideteksi dari laut. Kemarin Bakwar Sultana menggunakan itu. Kalau mau total se-Indonesia biayanya 52 miliar, tapi katanya dapat anggaran 2 miliar. Tidak efektif. Kalau kita pakai drone, Amerika di Afghanistan itu menghabiskan 117 juta US. Ya, jadi 1 triliun lebih. Itu Afghanistan tidak seluas lautan kita loh. Baik. Nah, jadi saya lihat kemarin tuh terjebak pada, saya nggak ngerti, kadang-kadang bicara tinggi Jokowi, kadang-kadang bicara tentang masalah apa namanya doktrin, apalagi poros laut, poros maritim dunia. Saya jadi bingung apa hubungannya dengan UNCLOS 82nd dan terusnya, sehingga terlalu banyak retorika. Baik, tadinya saya maunya menyoroti Prabowo, tempatnya kita menyoroti Jokowi lagi nih. Silakan ya, kan betul, terlalu jauh gitu loh. Silakan Pak Zul. Dari diskusi saya malah menarik sebuah kesimpulan, ternyata pemikiran-pemikiran Jokowi ini boleh dikatakan inovatif gitu ya. Memunculkan, katakanlah mungkin masih diragukan, tetapi yang jelas ada istilah-istilah baru begitu. Ada revolusi mental, kemudian ada poros maritim, ada drone. Ini kan sesuatu yang baru bagi kita, dan ini memang karakter beliau ya. Ketika beliau menjadi wali kota, lalu kemudian menjadi gubernur, ada persoalan-persoalan lama yang sudah belasan tahun tidak bisa ditangani oleh pejabat sebelumnya. Beliau bisa melakukan terobosan dan menyelesaikan banyak masalah itu. Ya, nah, baik. Ini terlihat bahwa memang ketika beliau berpikir untuk menjadi presiden, ya beliau harus mencari hal-hal besar yang mungkin baru, yang mungkin pada hari ini kita masih bersikap a priori terhadap pemikiran itu. Tapi saya yakin dengan kemampuan implementasinya yang begitu besar dan model kepemimpinannya yang membangun partisipasi, semua itu akan terwujud. Baik, ini mungkin bisa lebih jauh dikomentari oleh Pak Taufik ya, karena kita lihat tadi seperti dikatakan oleh Pak Suhadi ya, jika kita saksikan, kita simak debat kemarin, sebagai orang awam mungkin ya, sulit mengingat apa yang disampaikan oleh Prabowo. Tetapi apa yang disampaikan Jokowi, entah itu dikritisi ya, entah itu benar atau tidak, tapi setidak-tidaknya melekat di publik dan teringat itu begitu. Katamu. Apa ya, terbukti dalam diskusi ini ya begitu ya, kita mencoba mengkritisi begitu ya. Anda nggak boleh berpihak, itu ya, katamu mengerti. Saya tadi sudah memberi kesempatan Anda ini untuk mengkritisi Prabowo, tapi kemudian tidak bukan. Tapi mungkin benar, Pak Taufik bisa menyoroti Prabowo. Prabowo itu harus lebih
ngasih contoh ke bawah, misalkan ya alangkah baiknya kalau beliau mengatakan kebocoran, menurut saya mungkin istilah yang lebih tepat bukan kebocoran, bukan bocor kayak itu, tapi bocornya potensial loss. Tapi memang sulit kalau dibilang potensial loss atau potensi kerugian. Ada juga memang fakta misalkan devisa yang diparkir di luar negeri. Saya tahu waktu Pak Prabowo ikut debat dulu awal di UI, beliau ngomong itu. Dia mengatakan dia ada hitung-hitungannya sekian banyak devisa parkir di luar negeri. Kalau ini bukan memang kebocoran gitu, tapi bahwa kebocoran itu ada juga yang masih bersifat potensi kerugian gitu ya. Nah, saya mengatakan kritik saya adalah alangkah baiknya kalau beliau itu dalam waktu yang singkat memberikan contoh-contoh, terus dampaknya ke masyarakat apa gitu. Beliau hanya memberikan garis besar, kalau ini nggak diatasi kita nggak punya duit gitu ya, kita nggak punya duit, nggak punya dana segala macam. Jadi ini adalah sumber dana yang akan bisa digerakkan dengan situasi APBN yang masih kayak gini. Ini ada dana bisa menggerakkan yang lain. Sementara Pak Jokowi tidak meng-create. Itu karena pola pikir manajer, mengoptimalkan apa yang ada. Karena berbeda pola pikirnya. Yang satu merubah sesuatu, menciptakan sesuatu untuk masalah anggaran, yang ini optimalkan aja apa yang ada gitu. Ini kan sudah berbeda. Tapi memang seperti Pak Suhadi bilang, kemarin Pak Jokowi terkejut saya, tiba-tiba muncul dan istilah-istilah gitu. Buat saya menarik. Ada mulai dari itulah tol laut, terus apa sih, poros maritim, revolusi mental. Tapi terutama saya nggak gitu nguasain dua, tapi kalau bicara revolusi mental itu masuk kompetensi saya. Tapi solusinya kok ke sana, itu saya menangkap konseptual beliau nggak ngerti revolusi mental itu apa. Baik. Ini kalau ke Ibu Jaleswari, tapi boleh saya jelaskan itu masalah revolusi mental, karena kelihatannya mungkin belum terelaborasi ya pada saat debat itu, karena memang faktornya waktu ya. Kemudian lingkup pembahasan yang begitu luas, akhirnya yang terjadi penyampaian secara makro begitu ya. Tapi kalau saya mencoba memahami apa yang beliau maksudkan dengan revolusi mental, itu berangkat dari persoalan karakter bangsa yang hari ini punya masalah. Terakhir kita saksikan bagaimana pemilu legislatif diselenggarakan dengan money politik yang begitu luar biasa. Itu harus kita akui sebagai persoalan bagi bangsa ini begitu. Nah, karena itulah kemudian beliau menawarkan konsep revolusi mental. Dan solusinya pendidikan tadi yang dikritisi. Yang saya agak kaget ketika Pak Taufik yang berada sebagai seorang akademisi berada di lembaga pendidikan, lalu kemudian mencoba mendegradasi peran lembaga pendidikan dalam mencoba membangun sebuah karakter. Dan itu secara jelas di dalam visi misinya Jokowi JK, faktor pendidikan itu merupakan permasalahan utama dalam rangka membangun karakter. Dan beliau mengatakan akan merubah titik berat kurikulum mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMU dengan persentase tadi itu ya. Dengan presentasi itu ya. Jadi sebenarnya ada, tapi kembali lagi mungkin Pak Taufik belum membaca konsepnya, lalu pada saat debat tidak cukup waktu untuk mengelaborasi itu, terlihat bahwa memang sepertinya ada sesuatu yang baru ya Tapi bagi saya yang sudah memahami itu dari awal, saya melihat ya, mestinya lembaga pendidikan diakui sebagai unsur utama dalam membangun, ikut berperan begitu ya, bahkan unsur pertama kalau menurut Pak Suhadi. Tapi saya ke Bu Jaleswari dulu sebelum break ya. Tadi karena sudah disinggung oleh Pak Prabowo tadi soal konsep tadi itu menggunakan alutsista berupa drone yang sebenarnya tidak efektif karena terlalu mahal begitu. Ya, sebenarnya saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Suhaidi. Tetapi saya justru menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu, drone bukan hanya sekedar kita bicara soal pesawat tanpa awak yang memiliki navigasi presisi yang tinggi, bom yang mematikan dan kendali tanpa manusia berdasarkan mesin dan segala macam. Tetapi di sini ia juga bicara soal simbolisasi, bagaimana menghubungkan Indonesia yang begitu luas wilayahnya, Indonesia yang negara kepulauan di mana unsur laut lebih besar, itu kemudian
dari apa yang sekilas dikatakan adalah mencoba bagaimana membangun sebuah kekuatan pertahanan yang terpadu dan terintegrasi. Itu bukan kita memiliki trimatra terpadu misalnya. Tapi kalau katanya biayanya 52M ini kan tidak rasional ini Pak ya. Buat dengan budget 2M begitu. Betul. Nah, sebetulnya dalam forum terbatas itu Pak Jokowi pernah dalam forum-forum misalkan dengan ada forum di perguruan tinggi misalnya, itu pernah ucap bahwa kebocoran yang seperti dikatakan oleh Pak Prabowo yang demikian besar itu, seandainya ini menurut Pak Jokowi bisa anggaran negara ini dikelola dengan baik, kebocoran itu kemudian dicarikan jalan ini cukup besar gitu. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa ada pengalian anggaran yang bisa sebetulnya kita membangun kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan salah satunya adalah membiayai tentang alutsista yang mahal yang seperti dikatakan oleh Pak Suryo tadi. Jadi yang ingin kalau melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Suwaidi, saya pikir ketika Pak Jokowi bicara soal revolusi mental dan bicara pendidikan dalam konteks ini bukan pengajaran, tetapi ini adalah pendidikan budi pekerti juga penting, karena ini menjawab persoalan hari ini, bagaimana kondisi bangsa ini, bicara soal intoleransi, bicara tentang bagaimana martabat bangsa ini turun, tidak seperti yang di awal ketika kita merdeka, kemudian jiwa bangsa ini juga bukan hanya persoalan budaya, tetapi juga persoalan politik, ekonomi semua. Kelemahan-kelemahan kita dalam soal ekonomi, impor segala macam itu kan menjadikan karakter bangsa, kepribadian bangsa itu juga tidak tangguh gitu. Baik, ini kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Masalahnya Pak Joko Widodo adalah bahwa sebagian wilayah maritim kita termasuk diklaim oleh salah satu negara yang jadi masalah di Laut Cina Selatan. Itu masalahnya. Jadi yang saya ingin tanya, bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam hal itu, karena kita juga bagian dari ASEAN. Ya, ada 4 negara ASEAN yang punya klaim. Bagaimana kita sebagai katakanlah negara terbesar di ASEAN, apakah kita abstain sama sekali atau kita membela 4 kawan-kawan kita di ASEAN itu dalam masalah Laut Cina Selatan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Joko Widodo, silahkan ditanggapi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita berperan dan peran itu kita bisa memberikan keuntungan pada negara-negara kawan kita di ASEAN, itu kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai sebuah solusi yang benar, tidak mempunyai sebuah jalan keluar yang benar, proses diplomasi yang ingin kita lakukan tidak memberikan manfaat untuk apa? Setahu saya, apa yang terjadi di Laut Tiongkok itu, kita tidak mempunyai konflik sama sekali masuk di dalam area yang ada. Hanya memang peran kita, kalau memang dibutuhkan, kita bisa masuk dengan catatan tadi yang sudah beberapa kali saya sampaikan, harus ada manfaatnya, harus bisa memberikan solusi, dan harus bisa memberikan jalan keluar agar konflik itu tidak meluas dan memberikan dinamika yang tidak baik terhadap kawasan di ASEAN ini. Konflik-konflik seperti itu saya kira memang lebih baik apabila secepatnya diselesaikan, dan peran itu saya kira bisa dilakukan dengan strategi diplomasi yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Tetapi kalau peran itu memang tidak ada manfaatnya, untuk apa kita melakukan? Ya, itu tadi salah satu jawaban Jokowi, mungkin dikritisi dulu oleh Pak Prabowo dulu ya. Silakan ini Pak. Kalau Anda melihat jawaban tentang konflik Laut Cina Selatan ini ya. Jadi unik ya, tadi udah bicara kayaknya mau membangun kekuatan maritim yang besar, terus begitu ada konflik Laut Cina Selatan
ya istilahnya kalau nggak ada penting-penting amat, buat apa kita kalau kita lakukan? tidak punya solusi katanya. Yang jelas kita punya Asian Regional Forum, kita punya kerjasama dengan Asia Timur, dengan Asia Pasifik, dan good neighbor, sahabat dengan baik itu tetap harus dibangun. Kita di ASEAN ini negara terbesar, kita harus jadi the big dog on the block kan gitu ya. Jadi kalau kita tidak berperan, nanti kekuatan besar yang dari jauh luar ikut masuk. Oleh sebab itu ya seharusnya kita ikut berdiplomasi dalam semua lini, diplomasi militer maupun diplomasi luar negeri. Dan diplomasi militer sekarang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan SBY, kerjasama latihan angkatan laut baik dengan China atau Tiongkok dan dengan Australia dan dengan Amerika, angkatan darat begitu, angkatan udara begitu, sehingga kita bisa membangun persahabatan. Pada prinsipnya semua konflik teritorial di dunia ini banyak negara yang sepakat untuk menyelesaikan dengan cara-cara damai. Jadi kita tidak boleh abaikan dengan memikir untungnya kita sendiri gitu loh. Kita harus berperan. Amanat Undang-Undang Dasar juga demikian. Baik, ini mungkin dijawab oleh Pak Soehadi. Iya, saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi ya kan berangkat dari kepentingan nasional ya. Kepentingan nasional tentu merujuk kepada tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Persoalan Laut Cina Selatan ini kan ya bisa saja berimbas kepada kedaulatan Indonesia, bisa saja, walaupun sebenarnya arena konflik yang berada di Spratly dan Paracel itu berada di luar zona ekonomi eksklusif Indonesia yang 200 mil laut itu. Tetapi di sana terlibat kekuatan-kekuatan besar di Asia Timur, termasuk diantaranya ada komunitas ASEAN di situ. Ada Republik Rakyat Tiongkok, ada Republik Tiongkok, dalam hal ini Taiwan, ada Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei. Ya, mereka masing-masing mengklaim memiliki hak teritorial di wilayah itu. Indonesia memang sejak tahun 84 mencoba mengklaim karena menganggap daerah singkata ini berada dalam zona ekonomi eksklusif. Tetapi kemudian belakangan terpikir bila klaim dari masing-masing negara ini menyebabkan mereka memiliki hak teritorial terhadap kepulauan itu, maka klaim zona ekonomi eksklusif kita menjadi batal dengan sendirinya. Karena itu Indonesia memang tidak terlibat secara langsung. Tapi karena tadi dipertanyakan, ya tentu saja presiden yang akan datang harus bersikap ya. Tapi saya berpikir tidak terlepas dari upaya ya memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, bahwa daerah itu harus aman. Kalau kita dianggap perlu untuk melakukan katakanlah mediasi seperti banyak contoh yang pernah dilakukan Indonesia, ya tidak ada salahnya itu kita lakukan. Baik, ya. Baik, ini silakan mungkin menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Soehadi. Sebetulnya persoalan itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu kan bermula dari laporan dari Asdep 1 Kemenko Polhukam tentang bahwa ada klaim sepihak dari Cina tentang Pulau Natuna. Tetapi kemudian statement itu dibantah oleh Bapak Marty Natalegawa bahwa tidak ada perseteruan tentang sengketa wilayah antara Indonesia dengan Cina, karena selama ini setelah terbangun kerjasama yang baik antara Cina dengan Indonesia, misalnya forum penanaman modal asing dalam bentuk pengalengan ikan di Natuna. Nah, itu adalah imbas dari yang betul seperti yang dikatakan oleh Pak Soehadi tadi, bahwa tentang konflik dengan Filipina tentang Pulau Spratly dan Paracel tadi. Tetapi yang jelas dalam konteks ini tadi bahwa Pak menlu kita sudah mengatakan memang tidak ada sengketa itu. Terus kemudian saya pikir Pak Jokowi telah memisahkan tentang dispute area, tentang konflik, tentang perang itu menjadi sesuatu yang memiliki levelnya masing-masing. Apalagi ketika beliau mengatakan bahwa ketika itu tidak bermanfaat bagi Indonesia dan tidak ada gunanya kita campur tangan, karena beliau menghormati untuk masing-masing negara itu memiliki hak menentukan
nasibnya masing-masing, itu dihargai sebagai itu. Tetapi Indonesia memang selama ini juga kadangkala diminta pendapatnya tentang itu, tetapi bukan secara inisiatif terjun ke sana tanpa diminta gitu. Karena kalau itu tidak berguna dengan tujuan nasional kita, kepentingan bangsa, seperti yang dikatakan ada politik luar negeri Indonesia itu harus bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baik, kita break dulu ya. Atau ada yang mau ditambahkan nih Pak Taufik? Iya, menurut saya ini masalah perbedaan sistem nilai ya. Ini nggak bisa diperdebatkan, ini pilihan. Prabowo menggunakan sistem nilai kebersamaan ASEAN, dan tadi Pak Suwadi mengatakan kita harus berperan aktif untuk bla 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 bla. Hitung-hitungannya seperti itu. Pak Jokowi lebih pragmatis, lebih ngomong hitung-hitungan yang real untung ruginya. Ini masalah pilihan nilai. Jadi kalau sudah pilihan nilai, nggak sampai rebaran kadal pun di debat nggak akan ketemu. Ini komentar saya. Nanti saya komentarnya Pak Suwadi tadi mengatakan masalah revolusi mental. Baik, kita akan sambung lagi nanti kalau begitu habis break ini ya, pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali. Ya, dan kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Mungkin dilanjutkan ini Pak Taufik ya. Ya, silakan. Saya begini, saya ngomong karena saya ngerjain, gitu ya. Yang namanya pendidikan itu bukan revolusi mental, itu investasi. Revolusi mental itu merubah perilaku orang, masyarakat bangsa dalam waktu yang singkat karena dirubah pola pikirnya, di mana di belakang pola pikir itu nilai-nilai. Korea Selatan melakukan, kalau pakai istilah revolusi mental, dia merubah budaya bangsa itu. Pendidikan itu berbicara yang namanya explicit knowledge, ilmu yang rasional. Revolusi mental itu tesitnya, rasa yang dirubah, nilai-nilainya dibongkar. Saya setuju bahwa bangsa ini mesti dibenahin, karena Anda bisa lihat, coba, kita nih bangsa yang seenaknya liar, saya bilang. Liarnya kenapa? Anda bisa lihat, Mikrolit berhenti seenaknya, orang ngomong, revolusi mental dilakukan Singapura. Apa yang dilakukan Singapura oleh Komandu? Dia kerasi bangsa itu. Boleh sebut dia diktator segala macam. Mahathir dengan Malaysianya dikerasi. Itu revolusi mental ya, itu bukan pendidikan, itu proses untuk tindak lanjutnya, cut off-nya ke sana. Tapi kalau sudah ngomong revolusi, sekarang bukan nunggu pendidikan bisa setahun 2 tahun, dia eksplisit itu tuh ilmu apa ya, rasional, knowledge tidak pernah berbanding lurus dengan behavior orang, nggak bisa. Saya ngerjakan itu loh, bentuk yang kecil, yang namanya kalau di perusahaan corporate culture development. Nah, Korea melakukan, berubah bangsa Korea. Nah, itu revolusi mental. Nah, saya menangkap, karena ini soft skill belum banyak orang yang belajar. Timnya Pak Jokowi keliru memahami revolusi mental dengan pendidikan. Pendidikan dua hal yang berbeda. Jadi lain-lain banget. Rasa apa yang benar, apa yang salah itu dirubah. Sekarang kan orang tidak merasa salah kalau Anda ngetem seenaknya. Tidak merasa salah. Knowledge-nya dia tahu itu salah. Tahu, pendidikan membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi pendidikan tidak berbanding lurus dengan apa yang dia tahu, membuat dia tidak melakukan apa yang nggak benar. Di Senayan, maaf, sebagian besar mungkin semua teriak korupsi nggak benar, korupsi. Itu kan knowledge, explicit knowledge. Tapi perilaku, itu revolusi mental di perilaku, bukan di pendidikannya. Iya, mungkin ditambahkan. Ada pandangan yang berbeda ya. Saya pikir kalau Pak Taufik mengartikan sepenuhnya masalah pendidikan itu dengan knowledge, saya pikir ya komposisi pendidikan kita tidak begitulah. Ada persoalan-persoalan karakter yang juga terbangun gitu ya. Tapi oke lah, nanti itu bisa kita perdebatkan lebih lanjut ya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa penggunaan istilah revolusi mental itu, walaupun pengertian revolusi itu kan suatu perubahan yang harus dilaksanakan segera, secepat mungkin, tapi itu mungkin cara beliau katakanlah memprovokasi cara berpikir kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita rubah dengan sikap mental kita yang sementara ini mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Bagian dari revolusi itu sendiri. Bagian dari revolusi itu sendiri, walaupun dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah pentahapan yang mungkin relatif panjang ya, tidak mungkin dalam waktu yang pendek menangani persoalan bangsa yang begini besar di daerah yang begitu luas dengan katakanlah
kondisi bangsa yang begitu beragam itu memerlukan pentahapan. Tetapi saya percaya bahwa beliau mampu melakukan itu karena dalam skala yang lebih kecil memang, karena beliau bukan pimpinan nasional, beliau masih berada pada tingkat wali kota, pada tingkat gubernur. Dalam kondisi tertentu beliau berhasil melakukan perubahan itu. Baik, ini dari tadi kita ngomongin Jokowi terus ini. Saya ingin coba kita bicara tentang jawaban yang disampaikan oleh Prabowo. Kalau menurut Anda, catatan Anda bagaimana yang disampaikan Prabowo dalam penampilannya di debat Capres kedua kemarin? Capres kedua. Bagus sekali sih. Dia menguasai masalah dan dia tahu bedanya antara ketahanan nasional dengan pertahanan negara. Memang ada yang nggak tahu bedanya ya Pak ya? Nah, Jokowi nggak tahu sebenarnya. Dari substansial saya lihat, begitu dikasih kesempatan bertanya, dia bicara yang kecil sekali dan membuat kami tersinggung. Kok bicara apa gunanya beli Leopard? Padahal itu maunya Indonesia yang dipimpin Angkatan Darat, punya korp namanya Korp Kavaleri, dia lebih ngerti apa yang dia butuhkan, dan waktu mengajukan itu juga diterima oleh Panglima TNI, diterima oleh Menhan, di ACC Presiden, terus ada orang luar mengintervensi, dan itu kan teknis sekali ya, masuk pada domain yang sangat teknis, padahal kita bicara ketahanan nasional itu jauh sekali dengan alutsista, ada aspeknya sampai 8 aspek segala macam. Nah, sehingga terjebak pada hal yang teknis kayak beli drone, beli tank, beli Leopard, ANOA, dan istilah-istilah yang jargon-jargon yang jadi tidak jelas apakah ini masalah bicara politik luar negeri atau politik internasional dengan ketahanan nasional atau bicara yang lain gitu loh. Baik, ini mungkin dikomentari oleh Bu Jaleswari nih. Ya, mungkin ini gini. Kita ini kan melakukan pembacaan terhadap apa yang dikatakan, apa yang dituliskan dalam visi misi kedua capres. Tentu pembacaan itu berbeda-beda karena background kita berbeda. Pembacaan saya terhadap apa yang dikatakan Pak Jokowi adalah ketika pertanyaannya kalau nggak salah begini, Pak Prabowo, Anda mengatakan tentang perlunya penguatan industri pertahanan. Dan bagaimana dengan pembelian Leopard yang ini? Jadi artinya waktu itu pertanyaan itu memang lebih apakah Indonesia membutuhkan Leopard itu untuk menambah agar kekuatan di Angkatan Darat menjadi kuat dan sebagainya. Saya pikir ini pertanyaan yang wajar karena kenapa? Karena kita tahu bahwa polemik yang demikian besar ketika terjadi ketika Pak Pramono Edi Wibowo sebagai Kasat waktu itu memutuskan untuk mengusulkan untuk pembelian itu dan diterima Panglima, kemudian Kemhan juga mengeksekusinya. Nah, dalam konteks itu saya pikir wajar saja pertanyaan itu diajukan ke Pak Prabowo yang memiliki kapasitas, kemampuan, beliau memiliki background militer. Apakah memang pandangan Pak Prabowo melihat Leopard itu seperti itu gitu? Mengingat waktu pembelian itu sendiri juga banyak yang mengkritisi begitu kan ya? Iya, jadi maksud saya ini ada dasarnya gitu, bukan sesuatu yang mungkin yang membuat tadi Pak Suryo bilang tersinggung misalkan itu. Ya, tersinggung ya. Ya, jadi maksud saya mungkin saya berbeda Pak melihat ini. Tapi saya merasa tersinggung. Oke. Pasti orang beda-beda. Anda punya korp kok. Jadi kalau masa saya nggak ganggu kerjaan kalian, kenapa kamu ganggu kami gitu loh? Iya. Tersinggung nggak? Ya mestinya jangan begitulah. Ini kan sedang berdebat tentang sesuatu yang perlu kita rapat terus dilecehkan, nggak perlu beli Leopard. Bapak, justru saya merasa ini adalah panggung yang strategis untuk Pak Prabowo menjelaskan. Karena selama ini, maaf ya, bukan saya kritik terhadap media sendiri. Media tuh kalau memberikan sebuah informasi itu sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal, sehingga kami masyarakat awam itu kadang tidak bisa melihat apa urgensinya. Jadi menurut saya justru pertanyaan Pak Jokowi itu kesempatan panggung buat Pak Prabowo untuk menjelaskan, mengklarifikasi. Tapi pertanyaan titipan ini tuh beliau nyampaikan. Itu pertanyaan titipan, mungkin rekanan nggak laku terus ngomong seperti itu dan sebagainya. Tapi sebaiknya jangan bicara teknis lah, kita bicara ketahanan negara. Kenapa kok larinya ke situ gitu loh? Bapak, saya pikir saya ini aja, ini saya pikir ini kita sebuah forum yang bebas. Ini boleh saja kita berandai-andai dan saya yakin ini lawan berdebat tapi sahabat berpikir. Saya banyak setujunya juga dengan Pak Surya Prabowo untuk banyak hal, tapi boleh juga kami tetap dalam koridor kesantunan gitu. Silakan Pak Soadi mungkin ditambahkan. Saya menjadi sebaliknya daripada yang tadi disampaikan Pak Suryo ya. Justru saya melihat
Tadinya kami berpikir bahwa Pak Prabowo akan menyampaikan pemikiran-pemikiran besar tentang bagaimana mengelola politik internasional dan ketahanan nasional, karena itu memang keahlian beliau, karena beliau memiliki latar belakang militer ya, dan hubungan internasional yang diakui sangat baik begitu ya. Tetapi ya kembali lagi akhirnya permasalahan-permasalahan yang pengulangan terus-menerus begitu ya. Bagaimana kalimat bocor itu berulang kali disampaikan begitu ya, yang mestinya itu sudah disampaikan ketika tema debat itu masalah ekonomi gitu ya. Ya jadi sebenarnya persoalannya sama gitu. Dalam keterbatasan waktu yang begitu ada, lalu kemudian ada pemikiran-pemikiran spontan untuk disampaikan dalam bentuk pertanyaan, ya saya juga. Baik, ini kita lanjutkan lagi nanti, harus break ini tampaknya. Kita lanjutkan lagi nanti, Pak Mirsa, kami segera kembali. Saudara Joko Widodo, tadi Bapak tanya ancaman terbesar, saya balik bertanya. Saya ingin bertanya kira-kira strategi Bapak ataupun kebijakan Bapak bagaimana seandainya ada wilayah nasional kita yang diduduki oleh bangsa lain atau diklaim dan selanjutnya diduduki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilakan kepada Pak Joko Widodo 2 menit untuk menjawabnya. Saya kira jawaban saya sama, bahwa diplomasi pemerintah dengan pemerintah akan kita kedepankan terlebih dahulu. Kemudian juga tentu saja ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Kalau memang pendudukan jelas bahwa pulau itu adalah milik kita, ini akan berbeda. Karena sudah menyangkut kedaulatan kita, sudah menyangkut kepentingan nasional kita, sudah menyangkut kepentingan rakyat kita. Ini beda. Tetapi kalau memang karena masalah batas yang masih belum jelas, batas maritim yang belum jelas, batas patok di darat yang belum jelas, diplomasi pemerintah dengan pemerintahlah yang ingin kita kedepankan. Tetapi kalau sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan, apapun akan kita lakukan. Kita harus tegas bahwa hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame, Pak. Enggak, karena jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Resiko itulah yang akan saya ambil sebagai pimpinan nasional. Kalau memang betul-betul mereka menduduki wilayah yang merupakan kedaulatan kita, apapun akan saya pertaruhkan. Terima kasih. Saya sampai ini ternyata bisa ini nih kalau dikomentari juga mungkin dari Pak Suhadi tadi. Iya, saya pikir apa yang beliau katakan mungkin beliau belajar dari sejarah ya, bagaimana bangsa ini pernah kehilangan sipadan dan likitan hanya karena sebuah proses pada awalnya kita tidak begitu tegas, lalu kemudian mencoba membangun toleransi, lalu kemudian diselesaikan melalui Mahkamah Internasional, tapi pada akhirnya ketika itu dieksekusi karena Mahkamah Internasional memutuskan itu menjadi milik negara lain dalam hal ini Malaysia, lalu dipersalahkanlah presidennya waktu itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, Ibu Mega, pada tahun 2002 begitu ya. Padahal kejadian masalah sipadan likitan ini sudah muncul sejak tahun 1967, lalu kemudian diselesaikan melalui working group untuk kemudian akhirnya kedua-duanya bersepakat untuk menyelesaikan melalui Mahkamah Internasional. Itu pengalaman pertama yang diharapkan tidak terulang. Sekarang ini ada permasalahan di Tanjung Datu, di mana Malaysia menurut kita menggeser tapal batas sejauh 125 meter yang bila ditarik ke laut, ke arah laut sampai dengan batas 12 mil laut, kita akan kehilangan sekitar 254 km persegi. Nah, ini mestinya tidak boleh lagi terjadi seperti pada saat sipadan dan likitan lepas dari kita, dan itulah yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Taufik melihat jawaban Pak Jokowi tadi, saya begini, dari sisi soft skill, Pak Jokowi mengulang-ulang, saya bisa tegas loh, itu dari sisi soft skill menggambarkan dia butuh pengakuan bahwa saya bisa tegas. Itu coba lihat Ali Sadikin, pernah nggak dia meminta pengakuan? Risma nggak pernah.
Itu di soft skill itu dia sebetulnya ingin bilang, gue nih tegas loh, gue nih guys. Gitu. Padahal tegas tidak tegas bukan dia yang harus bilang, orang lain yang akan mengatakan. Jadi cukup dia makna. Orang akan narik kesimpulan, itu satu. Kedua, saya nggak ngerti pertanyaan, tapi saya sebagai orang yang coba memahami begini, saya nggak tahu apakah diplomasi tanpa didukung kekuatan militer yang kuat, ya Pak ya, nggak bisa Saya lihat kasus yang terakhir pulau yang mau diklaim Malaysia itu Tanjung Datuk, bukan sebelumnya Pak, yang Sipadan kita, yang terus Menankamnya Pak Ambalat. Ya. Apa yang dilakukan Menankam Pak Yono? Dia kirim kapal perang. Diplomasi mana nanti kapal perang dulu dikirim. That's it. Jadi nggak bisa melihat. Saya mengatakan lihatlah suatu masalah dengan system thinking, berpikir serba sistem, jangan linear. Diplomasi tanpa ini nggak bisa. Jadi mana yang dulu mana yang enggak. RRC dengan dia putuskan itu, dia berani begitu karena dia punya kekuatan militer. Jadi kalau jangan mengandalkan diplomasi saja maka semua akan nggak bisa. Ya. Menurut saya seperti itu. Sebagai sudah jelas tadi katanya mau dibikin rame tadi ini Pak. Iya, berpikir integrated gitu. Saya khawatir Pak Jokowi memisah-misah. Oh kalau ini diplomasi aja. Menurut saya nggak bisa. Itu diplomasi dan tekanan militer itu satu kesatuan menurut saya. Ya, saya agak berbeda, sedikit berbeda karena gini, ini kan memang bisa saya pahami kenapa terlihat terkesan sepotong-sepotong, tapi sebetulnya jawaban itu kan di segmen 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah kesatuan itu kan ketika di paparan visi misi di awalnya, kita melihat sebetulnya bagaimana Pak Jokowi juga mengatakan diplomasi itu memang dia garda terdepan untuk menyelesaikan masalah dengan luar negeri. Tetapi ketika dalam derajat tertentu diplomasi ini macet, maka kemudian ya seperti yang dikatakan tadi, ya bisa bersikap tegas, dia bisa dibikin rame. Saya pikir itu tadi mungkin kesan kita bisa mengirim kapal perang, bisa bersikap tegas dengan katakanlah mungkin diawali dengan pemutusan hubungan diplomatik seperti itu. Tetapi dibikin rame itu pembacaannya bisa berbeda-beda. Bersikap tegas ya, mungkin ditambahkan juga nih oleh Pak Prabowo. Kalau saya itu siapapun presidennya pasti sikapnya seperti itu. Jangankan diambil kedaulatannya, disadap saja Presiden SBY marah kan, dubes diambil. Jadi semua presiden pasti sama dan itu hanya retorika aja. Jadi tidak ada yang hebat itu. Sama jadi karena memang pertanyaannya itu, jadi jawabannya juga itu juga. Dan normatif aja. Dan ya betul. Dan normatif, ini dan memang itu tadi ini menarik apa yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi bahwa sebetulnya ketika Jokowi bilang saya bisa tegas loh, itu ada dua hal kok saya melihat. Pertama itu bisa jadi joke karena dia sadar betul bahwa selama ini karakter tegas itu kan domainnya kawan-kawan di tentara. Tetapi ia ingin mungkin sambil bercanda, mungkin ingin mengatakan juga kesan-kesan yang mencoba ditempelkan ke dia bahwa dia juga bisa tegas sebagai sipil. Baik, ini saya juga harus tegas ini harus. Oke. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Jadi ini langsung closing statement saja nih Pak Soadi dulu. Iya, pada kali ini kan tema debatnya adalah masalah politik internasional dan ketahanan nasional ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang dua hal itu kan aspeknya luas sekali ya. Ketahanan nasional kita akan berbicara tentang demografi, geografi, kekayaan alam, lalu aspek yang sosial kemasyarakatan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan. Itu kan luas sekali itu ya. Memang belum terlihat di sini. Yang terlihat kan bagaimana mereka mengelaborasi untuk menjawab pertanyaan yang ada atau masih dalam batas-batas penyampaian pemikiran dalam artikulasi yang mereka sampaikan. Tapi sebenarnya faktor yang sangat menentukan adalah bagaimana dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengimplementasikan itu semua untuk mencapai tujuan nasional. Nah, di sini saya melihat ada kekuatannya Jokowi. Dia memiliki pengalaman yang sangat kuat, walaupun sebenarnya tadi kalau Pak Taufik mengatakan dia memerlukan pengakuan bahwa dia orang yang bisa tegas, ya karena memang ada persepsi di luar sepertinya kalau sipil tidak bisa tegas seperti tentara. Sementara yang berhadapan secara head to head ini antara sipil dan tentara ya. Saya melihat bahwa Pak Jokowi ini walaupun dia sipil, dia mampu menyelesaikan banyak sekali permasalahan di masyarakat walaupun belum pada
tingkat nasional. Baik, silakan ini. Iya, Pak Taufik. Saya bicara dari soft skill ya. Soft skill dari mind management. Kenapa orang berperilaku seperti itu? Karena dia berpikirnya begini. Dan itu ya. Kenapa dia berpikir begini? Karena ada nilai-nilai di belakang. Nilai-nilai dan kerangka kecenderungan dari otaknya itu yang bedakan si A dengan si B, karena mikirnya beda, makanya perilakunya beda. Kalau bahasa Jawa itu how you think is how you act is who you are. Nah, kenapa Pak Jokowi mengatakan seperti itu? Ya karena dia berpikirnya begini. Kenapa Pak Prabowo begitu berpikir? Nah, dari sisi soft skills, kembali saya harus mengatakan bahwa ini ada ilmunya. Kalau sampai orang bilang, saya ini orang baik loh, what does it mean? What does it mean? Itu ada ilmunya, saya nggak bisa ngarang-ngarang. Itu gambaran dari nilai-nilai dia. Dia butuh pengakuan. Sayang sebetulnya. Biarlah orang lain, wah dia ternyata cerdas, tegas juga. Orang lain yang mengatakan, bukan saya tegas. Itu udah nggak, dari sisi mind management itu kelihatan. Dia butuh rekognisi, nggak usah gitu. Saya sepakat Pak Suardi, sipil pun bisa tegas tanpa harus bilang, saya tegas loh. Nggak usah. Biarlah masyarakat yang mengatakan dia tegas. Biarlah masyarakat mengatakan dia berani. Biar masyarakat. Lihat Alisa dikit. Risma ngomong nggak? Enggak, saya tegas. Enggak pernah. Biar masyarakat menilai. Itu dari mind management kelihatan. Beliau butuh rekognisi. Baik. Itu buat saya. Silakan ini Ibu Hijaliswan. Ya, dalam debat capres ini saya pikir yang paling utama adalah kita tidak bisa menggantungkan dalam kilasan detik atau menit ini langsung bicara tentang ini yang lebih baik, ini yang lebih baik. Proses juga, rekam jejak juga kita perlu lihat. Dan dalam debat sampai 3 ini, saya pikir ada beberapa hal yang menarik di sini. Kesan yang terlihat jelas itu memang Pak Prabowo lebih kuat dalam konsep. Pak Jokowi lebih bermain-main di tingkat implementasi. Dan saya pikir ini ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Seandainya dalam dua debat capres mendatang mereka berdua meminimalisir kelemahan ini dengan misalnya Pak Prabowo bicara di tataran faktual, di tataran implementasi, atau Pak Jokowi akan mengabstraksikan hal-hal yang sifatnya teknis ke dalam konsep, itu mungkin akan baik juga. Tapi intinya sebetulnya debat capres ini publik berhak tahu capres mana yang dipilih, dan tentu saja itu berdasarkan pembacaan tadi. Kalau kami ini kan cuman punya pembacaan juga karena background kami masing-masing. Tetapi banyak pembacaan itu semakin mencerdaskan publik gitu. Jadi kita nggak usah khawatir menjadi masukan juga ini. Begitu ya. Dan satu lagi, saya terus terang Mbak, saya lebih pengen cepat-cepat tanggal 9 Juli karena ruang publik kita tuh panas, penuh fitnah, ini segala macam, kampanye ini segala macam. Saya justru berpikir setelah ini masa sih kita menjadi bangsa yang terbelah, pecah hanya gara-gara presiden gitu. Ya, mudah-mudahan tidak ini mungkin. Silakan Pak Suryo. Saya melanjutkan, oleh sebab itu saya berharap tinggal 2 kali debat lagi ya, debat Cawapres dan debat yang pasangan. Peserta debat sebaiknya, karena kita sudah kampanye pemilu damai, jangan menyerang pribadi. Karena itu membuat yang di bawah jadi makin panas. Tadi Mbak kan bilang gitu ya, sehingga diharapkan para tim sukses yang membekali para calon presiden dan calon wapres memberikan masukan yang bagus gitu ya. Jangan menyerang hal-hal yang sangat sensitif. Memang Anda merasa ada yang menyerang pribadi? Pribadi kemarin. Anda harusnya ngerti dong menyerang ya. Walaupun yang disampaikan itu fakta. Oh, belum tentu Pak, belum tentu fakta. Ya, jangan bicara fakta Pak. Ini kemarin yang pasal pelanggaran nggak fakta itu Pak. Oh gitu. Nah, itu tersinggung saya. Jadi yang penting, jangan sekali-kali melihatkan saling menjelekkan di bawah, nanti jadi rusak pemilu damai. Di Jogja sudah kacau, di Solo sudah seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak justru yang menimbulkan bagus sebagai negarawan gitu loh. Jangan saling menunjukkan kejelekan, tapi tunjukkanlah bagaimana kita bisa lebih bagus satu dengan yang lain. Tapi terima kasih nih Pak Surya juga Pak Jaleswari, Pak Taufik dengan Pak Suwadi ya. Yang pasti ini juga bisa menjadi masukan atau gambaran juga bagi publik ya, karena publik ingin benar-benar mengetahui siapa sebenarnya capres yang akan dipilihnya nanti ya. Semua track record dalam debat-debat ini, visi misinya juga tentunya akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih. Baik, saya Rahma Sarita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, tapi tetaplah bersama kami karena ada apa berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Sampai jumpa. Terima kasih nih Pak.